Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini pada mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum, topik 2 demonstrasi kontekstual, UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Nah, di sini kami kelompok 3 ada Dea Ika Putri, yang kedua saya sendiri Dia Fathia Firdaus, dan yang ketiga ada Mita Nuriski Rahmadani. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan lebih mendalam tentang tahap 2, yaitu menentukan bukti penilaian serta bagaimana penerapannya sesuai dengan template yang ditunjukkan sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada tahap 2 Understanding by Design atau UBD, yaitu menemukan bukti penilaian atau Determine Acceptable Evidence. Tahap ini menunjukkan bukti penilaian bahwa peserta didik telah mencapai hasil yang diinginkan dalam memenuhi standarnya. Yang dimaksud dengan bukti atas hasil yang diinginkan selama proses pembelajaran adalah hal-hal yang dikumpulkan melalui penilaian atau asesmen, seperti asesmen formatif dan asesmen sumatif. Berdasarkan template Understanding by Design atau UBD, pada tahap kedua ini terdapat perbedaan antara dua tipe penilaian, yaitu performance task dan other evidence. Nah, di sini saya akan menjelaskan kedua tipe tersebut. Yang pertama ada performance task atau tugas performance. Pada tipe penilaian ini berfungsi sebagai alat untuk menilai pemahaman dan kemampuan mentransfer pengetahuan yang dimiliki peserta didik. Evaluasi yang digunakan untuk menunjukkan pemahaman dapat berupa esai yang membantu peserta didik mengkonstruksi pengetahuannya. Sedangkan other evidence yaitu bukti-bukti lain yang dapat digunakan dan dikumpulkan untuk membangun kasus, pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan seperti yang pertama itu adalah berefleksi, pekerjaan rumah, wawancara, dan evaluasi diri. Lalu yang kedua ada tugas akhir berupa proyek, di mana peserta didik diperbolehkan untuk memilih, berkreasi, dan mandiri. Nah, ini contoh penerapan yang sudah kami terapkan dengan pendekatan UBD pada materi limit fungsi aljabar, metode substitusi, dan pemfaktoran. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu dapat memahami konsep limit fungsi aljabar. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan limit fungsi aljabar dengan metode substitusi dan pemfaktorannya. Nah, lalu yang kedua, model pembelajaran yang kami gunakan yaitu DL atau Discovery Learning. Lalu ini dia bukti penerapannya itu yang pertama ada tugas performa atau performance task tadi. Nah, di sini pada saat penyelesaian LKPD, peserta didik dapat menuliskan diketahui, ditanya, serta menentukan jawaban sementara dari permasalahan yang diberikan mengenai limit fungsi aljabar. Nah, dapat dilihat seperti ini. Lalu, itu untuk bukti penilaian yang tugas performa. Nah, di sini selanjutnya ada bukti lainnya atau other evidence, yaitu yang pertama ada latihan soal. Di sini diberikan nanti setelah kita mengerjakan LKPD, peserta didik diberikan latihan sementara, latihan soal gitu, satu soal saja biar untuk menghemat waktu. Di sini ada soal limit x menuju 4 dari x kuadrat dikurang 16 per x kuadrat dikurang x dikurang 12 itu berapa. Lalu yang kedua ada tes formatif dengan 2 soal yang tersedia. Nah, kesimpulannya adalah bahwa khas dari UBD ini adalah pembelajaran UBD yang mengacu pada hasil akhir yang diinginkan atau pemahaman pokok yang harus dicapai peserta didik. Berdasarkan hasil akhirnya yang diinginkan tersebut disusun bukti pembelajaran yang tepat dan kontekstual, serta langkah pembelajaran yang disusun sedemikian rupa agar dalam proses pembelajaran hasil yang diinginkan dapat dipahami oleh peserta didik. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.